Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah sungai yang sangat menakutkan. Menurut penduduk setempat, sungai itu disebut Sungai Tirta Terkutuk. Meskipun airnya jernih dan mengalir dengan deras, ada sesuatu yang sangat menyeramkan tentangnya. Konon, siapa saja yang menyentuh airnya akan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Tetapi ada satu peringatan yang selalu disampaikan orang-orang tua desa. Jangan pernah berani mendekat. Sungai ini adalah tempat kutukan yang mengancam nyawa. Banyak yang telah mendengar kisah tentang orang-orang yang menghilang secara misterius setelah mengunjungi sungai itu, dan meskipun mereka kembali, mereka tidak pernah kembali seperti yang dulu. Beberapa orang berbicara tentang bagaimana mereka merasakan kehadiran yang tak kasat mata, atau bahkan melihat bayangan mengerikan di sekitar mereka. Sementara lainnya berbicara tentang suara-suara menyeramkan yang menghantui pikiran mereka. Namun, cerita-cerita itu hanyalah legenda, bukan? Setidaknya, itulah yang Ray pikirkan. Ray adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Setelah tinggal di kota besar selama bertahun-tahun, dia memutuskan untuk mencari ketenangan dengan pindah ke desa yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Desa itu indah, penuh dengan udara segar dan pemandangan yang memukau. Namun, selalu ada satu hal yang mengusik rasa penasarannya. Sungai Tirta Suci, nama asli dari sungai itu. Ray mendengar tentang sungai itu sejak pertama kali tiba. Namun, ia tidak terlalu mempercayai cerita-cerita aneh yang beredar. Suatu sore, setelah beberapa minggu beradaptasi dengan kehidupan desa, Ray memutuskan untuk pergi mengunjungi sungai tersebut. Cobalah lihat apa yang membuat orang-orang takut, pikirnya. Saat ia berjalan menuju sungai, suasana di sekitar desa terasa tenang. Terlalu tenang. Udara seperti lebih dingin, lebih segar, dan bahkan suara alam pun terasa semakin menghilang. Begitu ia tiba di tepi sungai, Ray berhenti sejenak, merasakan kedamaian yang tidak biasa. Sungai itu mengalir begitu tenang, dan permukaan airnya memantulkan langit yang cerah. Namun, ada sesuatu di dalamnya yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang terasa seperti ada yang memanggil, mengundang. Dia mengambil langkah pertama menuju air, dan begitu kakinya menyentuh permukaan sungai, sensasi yang aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Seperti ada energi dingin yang meresap ke dalam tulangnya. Air itu meski jernih dan tenang, terasa sangat asing. Ray merasakan ketenangan yang luar biasa. Namun semakin lama ia berdiri di sana, semakin berat rasanya. Seperti ada beban yang mengikatnya, menahannya untuk pergi. Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang lembut dari belakang. Ray menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di dekat pohon besar yang ada di seberang sungai. Wanita itu mengenakan kain hitam. Wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung. Namun matanya yang tajam menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tak terungkapkan. Bu Tuminah tersenyum, tapi senyumnya seperti menyimpan rahasia. "Ah, kamu akhirnya datang juga," jawabnya dengan suara yang dalam dan tenang.
Sungai Tirta Suci adalah tempat yang sangat kuat, Ray. Waktu di sini bisa mengelabui kita, bisa berhenti, bisa mundur. Ray merasa bingung, tapi juga semakin penasaran. Maksudnya, Bu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya waktu yang bisa berubah di sini, Ray. Ada yang lebih dari itu. Sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan. Waktu yang berhenti tidak hanya membuatmu terlambat. Kadang, ia bisa membuatmu tidak pernah kembali sama sekali. Namun, Ray tidak menggubris peringatan itu. Perasaan penasaran yang semakin kuat mendorongnya untuk lebih mendekati air. Saya akan melihat sendiri, katanya, meski ada sedikit rasa ragu. Wanita itu hanya tersenyum sambil menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam, seperti ada sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. Begitu Ray kembali melangkah ke air, ia merasa semakin terikat pada sungai itu. Kakinya terasa seperti tertanam dalam pasir basah yang ada di dasar sungai. Seketika, ia mendengar suara gemuruh halus bukan dari air, tetapi dari dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang meresap masuk ke dalam pikirannya. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam. Dan ketika ia membuka mata, segala sesuatu terasa berubah. Sekitar ia berada, dunia seakan terhenti. Tidak ada suara angin, tidak ada suara air. Bahkan detak jantungnya terasa lebih lambat dari biasanya. Tanah di sekitarnya tampak pudar, seperti warna yang memudar. Ray mengangkat tangannya dan melihat jam tangannya. Jarum jamnya terhenti, seperti kehabisan baterai. Apa yang terjadi? Bisik Ray. Ia berbalik dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Tetapi segala sesuatu terasa begitu asing. Langkahnya terasa berat, dan ketika ia menoleh kembali ke arah sungai, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bayangan samar muncul dari dalam air. Bentuknya tak jelas, namun terlihat seperti sosok manusia. Ray berlari, berusaha menjauh dari sungai. Namun, setiap langkahnya terasa sia-sia. Seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi pergerakannya. Saat ia menoleh, ia melihat sekelompok orang berdiri di sekitar sungai. Mereka mengenakan pakaian yang usang, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Ada salah seseorang yang menurut Ray tidak asing buatnya. Mereka tidak akan pernah kembali, kata suara halus di telinganya. Dan kamu pun akan sama seperti mereka. Ray berteriak, mencoba melawan, namun saat ia melihat ke atas, langit telah gelap. Matahari seolah telah hilang tanpa jejak. Hanya ada kegelapan yang menelannya perlahan. Tak tahu berapa lama ia terperangkap di sana, beberapa detik atau berjam-jam. Semuanya terasa kabur. Namun akhirnya, dengan segenap usaha, Ray berhasil berlari keluar dari sungai itu. Saat ia menoleh, ia melihat Bu Tumina berdiri di belakangnya. Wajahnya kini lebih muda dan lebih cerah, seperti sedang tersenyum. Jangan pergi, Ray. Kamu tidak bisa lari dari sini. Ray melihat tubuh Bu Tumina menghilang begitu saja, seolah terhisap oleh udara yang berat. Ray jatuh ke tanah, terengah-engah. Ia merasa pusing,
Namun ia masih bisa mendengar suara air sungai yang mengalir dengan tenang. Saat ia memeriksa jam tangannya, ia menyadari bahwa waktu telah berputar kembali. Ia bersyukur bisa melepaskan diri dari jebakan sungai kutukan itu. Dan akhirnya, Ray bisa kembali ke dunia di mana yang seharusnya dia berada.